never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Mommy Ray. Nah, di video kali ini Mommy mau bahas seputar faktor yang mempengaruhi kecerdasan otak anak. Nah, Mam, siapa sih sebagai orang tua yang gak pengen mempunyai anak yang tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki otak yang cerdas? Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan otak anak. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini yaitu faktor genetika, Mam. Jadi faktor keturunan dari orang tua, Mams. Jika orang tuanya itu cenderung cerdas, biasanya akan menurun kepada anaknya menjadi anak yang cerdas, Mam. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang mempunyai kecerdasan standar tetapi memiliki anak yang memiliki kecerdasan optimal, Mam. Nah, bagaimana caranya? Bisa menggunakan faktor yang kedua, Mam, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada beberapa macam, Mam. Yang pertama yaitu dari makanan, Mam. Jadi, kalau nutrisi anak terpenuhi akan membuat anak menjadi cerdas, Mam, karena makanan sumber nutrisi yang baik, Mam. Nah, sebelum anak lahir, saat di dalam kandungan, makanan yang Mommy konsumsi sangat berpengaruh untuk perkembangan otak anak, Mam. Jadi ini juga masa-masa emas. Makanan apa aja sih yang bisa membuat kecerdasan otak anak menjadi tumbuh besar saat di dalam kandungan? Nah, sebelumnya Mommy udah review makanan apa aja yang bisa Mommy konsumsi saat hamil. Kalau Mommy mau lihat, langsung aja deh klik icon di atas ini ya. Nah, ketika anak udah lahir, peran Mommy sangat utama, Mam, yaitu memberikan ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif ini adalah sumber nutrisi utama untuk anak, Mam. Nah, ketika anak udah usia 6 bulan, Mommy bisa kasih empasi. Makanan apa aja yang bisa diberikan saat empasi? Ada beberapa referensi menu empasi di Instagram @Risha_Kawahyu. Mommy bisa kunjungi. Nanti di sana Mommy ada beberapa menu atau referensi menu empasi yang baik untuk anak ya, Mam. Untuk ASI eksklusif, Mommy sarankan sampai usia 2 tahun ya, Mam. Nah, selanjutnya, Mam, yang kedua yaitu istirahat tidur. Nah, di sini saat anak tidur atau istirahat, disitulah perkembangan otak anak menjadi pesat, Mam. Nah, untuk itu, jadi anak itu perlu konsisten dalam istirahat tidur, Mam. Jadi pastikan untuk istirahat siang dan mencukupi istirahat malam, Mam, agar paginya bisa bangun dengan segar, bisa beraktivitas dengan baik. Nah, selanjutnya, Mam, yang ketiga yaitu kegiatan fisik. Nah, kegiatan fisik ini anak akan melakukan aktivitas seperti halnya bermain atau lari-lari. Nah, ini adalah olahraganya anak, Mam. Jadi nggak mungkin kan kita ngajarin olahraga kayak nge-gym atau apa kalau untuk anak-anak yang masih di usia 2 tahun, di bawah 2 tahun. Karena apa? Anak mungkin akan lebih senang untuk bermain, untuk lari-lari atau mengangkat barang-barang atau apapun itu. Nah, itu adalah olahraganya anak, Mam. Jadi tidak perlulah Mommy batasin untuk melakukan kegiatan fisik di sini. Karena apa? Bermain ini adalah membuat kecerdasan otak anak ini berkembang dengan pesat, Mam. Yang selanjutnya, Mam, yaitu ikatan orang tua. Nah, jika anak memiliki orang tua yang harmonis, ini sangat mempengaruhi kecerdasan otak anak loh. Apalagi kalau lingkungannya juga harmonis. Ini akan menumbuhkan rasa aman, rasa percaya diri. Anak menjadi lebih percaya diri, Mam. Jadi kalau orang tuanya beda dengan orang tua yang memang lingkungannya itu terlalu keras atau apa, bahkan itu akan mempengaruhi anak akan menjadi tumbuh menjadi anak yang keras, Mam. Jadi kalau memang Mommy pengen memiliki anak yang cerdas, kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis ya, Mam. Nah, selanjutnya, Mam, yaitu ajarin anak belajar sejak dini. Nah, ini belajar sejak dini nggak mungkin ayo kita belajar anak-anak A, B, C. Ya, kita nggak mungkin mengajari anak seperti itu. Mengajari anak belajar di sini, kita mengajak anak untuk bermain, Mam. Nah, Mommy bisa sediakan beberapa buku-buku atau mainan edukasi, Mam. Nah, di sini perkembangan otak anak bisa berkembang, Mam, kalau kita bisa memberikan permainan edukasi kayak gitu.
Kita mungkin membacakan dongeng. Nah, itu juga sangat bermanfaat untuk perkembangan otak anak, Mams. Nah, ada lagi yang ini juga sangat berpengaruh untuk kecerdasan otak anak, Mams, yaitu trauma. Nah, trauma di sini ada beberapa macam, seperti trauma terhadap bencana alam, ada juga trauma kehilangan keluarga, ada juga trauma kekerasan, dan bahkan trauma memiliki penyakit kronis. Nah, dari beberapa trauma ini sangat berpengaruh untuk kecerdasan otak anak, Mam. Karena apa? Mungkin karena anak mengalami beberapa faktor tadi akan merubah pola makan anak. Jadi nutrisi anak tidak terpenuhi, istirahat anak menjadi gelisah. Nah, ini yang bisa membuat faktor kecerdasan otak ini tidak berkembang dengan baik. Karena apa? Mereka merasa tidak aman, mereka merasa tidak percaya diri. Ini sangat mempengaruhi kecerdasan otak anak. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai keluarga dekat, kalau ada anak yang mengalami beberapa trauma tersebut, harus kita lindungi anak tersebut. Kita harus bisa menciptakan rasa aman kepada anak tersebut. Kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis agar anak tersebut merasa lebih aman, lebih nyaman. Nah, itu sangat berpengaruh untuk proses perkembangan otak anak. Itu tadi beberapa tips dari Mommy tentang faktor yang mempengaruhi kecerdasan otak anak. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini hanya 5% saja yang diambil oleh anak. Jadi untuk 95%-nya diambil dengan faktor internal. Jadi kalau orang tuanya yang kecerdasannya standar, jadi nggak perlu khawatir, anak aku pasti memiliki kecerdasan yang standar juga. Jadi itu nggak, hapus aja itu, karena dari faktor yang kedua bisa membuat anak memiliki kecerdasan yang optimal. Nah, kita sebagai parent walaupun memiliki kecerdasan yang standar, tapi kita harus bisa mencukupi faktor yang kedua. Nah, itu tadi ya, Mam, beberapa tips dari Mommy. Jadi penuhi beberapa faktor, terutama faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Semoga ini bermanfaat kepada Mommy semuanya. Jangan lupa Mommy share ke teman-teman Mommy ya. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.